Habib Lutfi, yang mana putri itu menangis dan dia cerita, iya saya dibilangin sama teman-teman saya, wah enak ya kalau jadi Habib Lutfi, duit datang sendiri, semuanya datang sendiri. Dan si putri Habib Lutfi ini menangis, dia bilang mereka melihat duit datang sendiri dan semua orang datang sendiri, tapi mereka tidak melihat 24 jam pekerjaan Habib Lutfi itu. Dari mulai menemui tamu sampai mengajar, memberi nasihat ke orang-orang yang berbeda, datang ke tempat-tempat terpencil untuk memberikan tausiah, mengorganize maulid, membangun zawiyah, fundraising dan lain-lain. Ini adalah semua kerja-kerja nyata yang terjadi setiap hari yang memungkinkan otoritas religius itu tercipta. Karena tanpa ada kerja-kerja seperti ini tidak akan ada yang namanya sebuah jamaah, sebuah komunitas Islam. Kuncinya kenapa Islam ini bisa menjadi agama dunia, padahal dia turun sebagai agama Arab, ya, yang tidak bisa dipisahkan dari kultur Arab. Tetapi kemudian dia bisa menjadi agama-agama lokal di tempat-tempat lain. Dan salah satu yang memungkinkan proses Islam menjadi agama dunia adalah kontestasi antar jamaah. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku What is Religious Authority itu mungkin sudah banyak yang tahu, sebenarnya berdasar pada 2 tahun field work, ya, ethnographic field work di Pekalongan dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Dan saya waktu itu memang pertanyaan yang memotori buku itu adalah what is religious authority? Sebenarnya religious authority itu apa sih? Karena saya melihat banyak sekali tulisan tentang otoritas religius yang saya pikir terlalu cepat. Artinya apa? Begitu banyak studi the fragmentation of religious authority, ya kan, fragmentasi otoritas religius, transformasi otoritas religius, pecahnya atau runtuhnya otoritas religius. Tetapi pada saat saya membaca karya-karya ini, saya nggak benar-benar paham apa sih sebenarnya otoritas religius itu. Jadi ketimbang berbicara tentang transformasi atau fragmentasi atau keruntuhan dari otoritas religius, saya lebih senang untuk bertanya pertanyaan yang lebih fundamental. Sebenarnya religious authority itu apa? Ya kan? Karena biasanya sekarang ini disebut religious authority itu maksudnya keulamaan atau kewalian atau dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang menjadi jelas dalam pandangan saya setelah field work 2 tahun itu adalah religious authority itu adalah sebuah relasi, ya, sebuah relasi. Otoritas itu adalah sebuah relasi, dan relasi ini menurut saya berbeda dari relasi kuasa pada umumnya. Dan ini salah satu problem yang saya ungkap di buku itu adalah terkadang kita terlalu cepat memasukkan otoritas ke dalam relasi kuasa atau power relation dan lain-lain. Nah, padahal sebenarnya relasi otoritas ini adalah sebuah relasi yang cukup berbeda dengan relasi-relasi kuasa atau relasi-relasi hierarkis yang lain. Nah, yang menjadi jelas bagi saya adalah otoritas itu adalah sebuah relasi yang dibangun oleh seorang aktor atau banyak aktor, yang mana dia berbasis kepada kepada konsepsi tentang masa lalu yang dianggap sebagai masa lalu yang foundational. Oke, itu kata kuncinya pertama. Jadi relasi otoritas adalah relasi temporal, adalah relasi waktu yang menghubungkan sebuah masa dengan masa lalu yang dianggap sebagai masa lalu yang foundational. Apa misalnya kalau dulu zaman Romawi, masa lalu yang foundational itu adalah the founding of the city of Rome. Dibangunnya kota Roma. Itu adalah masa lalu yang foundational. Kalau untuk orang Kristen, masa lalu yang foundational itu apa? Yaitu masa lalu Yesus dan crucifixion dan penyaliban Yesus. Untuk orang Islam apa masa lalu yang foundational? Yaitu masa lalu kenabian. Yang ini menjadi puncak, menjadi fondasi, ya kan? Di mana yang datang kemudian itu harus menambatkan dirinya kepada masa lalu itu untuk menjadi otoritatif. Jadi itu satu, yaitu relasi temporal, relasi dengan sebuah masa lalu.
Yang kedua yang disebut dengan otoritas ini adalah bukan hanya relasi dengan masa lalu, tetapi juga kemampuan seseorang yang terhubung dengan masa lalu yang foundational itu untuk menerjemahkan dan mengejawantahkan masa lalu itu ke dalam masa kini. Yaitu menjadikan masa lalu itu menjadi inspirasi atau model for action di masa kini. Ya, jadi bukan hanya hubungan dengan masa lalu. Yang pertama tentu pada saat kita berbicara tentang relasi temporal atau relasi dengan masa lalu, pertanyaannya kemudian pertanyaan empirisnya adalah bagaimana seseorang itu membangun hubungan dengan masa lalu. Misalnya di dalam masyarakat Muslim ada banyak sekali model-model hubungan dengan masa lalu. Nasab misalnya salah satunya. Hubungan garis darah kepada Nabi. Itu menjadi salah satu basis dari otoritas. Tetapi bukan hanya nasab. Ada yang disebut sebagai isnad. Sanad, periwayatan ilmu. Atau periwayatan hadis yang kembali kepada masa lalu kenabian. Itu salah satunya. Ada lagi untuk orang-orang sufi, silsilah. Silsilah ini adalah mata rantai guru, murid, mursyid, dan murid yang kembali lagi kepada Nabi. Ini semua adalah mode-mode relasi dengan masa lalu. Dan terkadang antara satu mode dengan mode yang lainnya bisa bersinergi untuk membentuk sebuah relasi otoritas yang lebih kuat, tapi bisa juga berseberangan dan malah berbenturan. Misalnya contoh di Maroko misalnya, relasi nasab dan relasi silsilah itu menjadi satu kesatuan yang membangun otoritas. Tetapi ada juga di tempat-tempat lain di mana relasi nasab dan relasi isnad misalnya menjadi bentrokan. Yang orang-orang yang mempunyai isnad bilang, nasab itu tidak penting. Yang penting adalah keilmuan. Orang-orang yang ahli nasabnya bilang, kalau ilmu orangnya gila, hilang ilmunya. Tapi kalau nasab, walaupun yang punya nasab gila, masih tetap terhubung dengan masa lalu kenabian. Ini salah satu banyak dari cekcok yang ada di dalam komunitas Muslim. Jadi itu tadi relasi waktu, oke? Ada banyak cara membangun relasi waktu itu. Nah kemudian bukan hanya relasi waktu, tetapi komponen yang kedua adalah bagaimana mentransformasikan masa lalu itu atau menerjemahkan masa lalu kenabian itu menjadi model for action, menjadi model untuk masa kini. Ya, masa lalu kenabian, oke, saya terhubung dengan masa lalu kenabian, tapi Anda bisa nggak menerjemahkan masa lalu itu menjadi sebuah nasihat atau sebuah model untuk orang bisa mengikuti. Nah inilah sebenarnya yang kita sebut misalnya di dalam agama Islam sebagai sunnah. Ya kan? Sunnah itu sebenarnya adalah model for action, model dari model normatif yang berdasar pada relasi temporal. Oke? Relasi temporal. Jadi Nabi sebagai fondasinya, maka kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu itu dan mencoba mengejawantahkan kembali menjadi sunnah sehingga masa lalu itu bisa dihidupkan kembali di masa kini. Nah tetapi masalahnya adalah untuk bisa menerjemahkan masa lalu kepada masa kini dan agar bisa menjadi sunnah, meaning sesuatu norma yang diikuti oleh masyarakat, si aktor ini yang terhubung dengan masa lalu juga harus terhubung dengan masa kini. Harus terhubung dengan masyarakat di sekitarnya. Dia harus mempunyai orang-orang, sekelompok orang yang memahami dan mengenali bahwa si aktor ini terhubung dengan masa lalu kenabian loh. Maka itu saya akan mendengarkan apa kata dia. Nah inilah kenapa otoritas agama itu bukan hanya dibangun dengan relasi temporal ke masa lalu, tetapi juga dengan relasi dengan sesama di masa kini, yaitu apa yang saya sebut sebagai cultivating community atau membangun jamaah, menumbuhkan jamaah. Yang jamaah ini kemudian mengakui bahwa aktor ini sebagai orang yang terhubung dengan masa lalu dan bisa mengajarkan mereka tentang masa lalu ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang mengkonstitusikan relasi otoritas adalah si orang ini harus bisa menjadikan masa lalu itu sebagai sunnah di masa kini tanpa paksaan, tanpa coercion,
Karena pada saat Anda memaksakan dan bukan karena orang itu mengikuti dengan senang hati, maka itu justru menandakan hancurnya relasi otoritas. Dia hanya menjadi relasi kuasa yang seperti yang lain. Dia menjadi relasi koersif. Jadi relasi otoritas itu bertumpu pada tidak adanya coercion. Tapi orang itu betul-betul mengenali dan mengambil itu sebagai sesuatu yang memang dia pikir ini adalah ajaran yang benar yang harus saya terima. Jadi mungkin permisalannya ada dua. Kita jika diinstruksikan atau dipanggil oleh polisi, ya kita obedient, kita ikut dengan polisi itu. Pada saat Anda itu di-hail oleh polisi, Anda menjadi subjek dari relasi kuasa dengan si polisi ini. Sehingga Anda mau tidak mau harus mengikuti. Karena ini bersifat relasi yang bersifat koersif. Tetapi bandingkan sekarang relasi antara kita dengan polisi di satu sisi, dan relasi misalnya antara kita dengan dokter. Ya, pada saat Anda pergi ke dokter itu akan memberikan resep bagi Anda. Dia tidak akan memaksa Anda dan tidak akan memonitor dan tidak akan mempolis bahwa Anda ini makan obatnya atau tidak. Tetapi Anda dengan serta-merta akan memakan obat yang diberikan oleh si dokter ini. Kenapa? Karena Anda merecognize, mengenali otoritas si dokter ini dalam ilmu kesehatan. Nah ini kan adalah dua relasi yang berbeda. Nah pada saat ini semuanya di-flat, dijadikan disamaratakan, maka pisau analisis kita menjadi tumpul. Oke, granted Anda akan mengatakan, oh ini semuanya adalah bermacam-macam relasi kuasa. Oke, tapi pada akhirnya, pada saat Anda mengatakan ini semua relasi kuasa, apa analitik perspektif yang bisa dibuka melalui itu? Apalagi orang seperti Foucault yang biasa disebut pada saat sarjana itu berbicara tentang kuasa, Foucault sendiri bilang, we use the term power. Kita menggunakan kata kuasa untuk menggambarkan sebuah relasi kompleks yang kita belum tahu. Yang kita belum tahu bentuknya seperti apa. Jadi sebenarnya power, kuasa di dalam vocabulary Foucault itu sebenarnya adalah placeholder. Kita belum tahu betul bagaimana ini relasi ini bekerja dan apa namanya relasi ini. Maka kita gunakan power untuk sebagai placeholder. Nah, saya pikir otoritas adalah salah satu bentuk dari relasi ini yang kita bisa berbicara dan menyebutkan dan menggunakan namanya ketimbang misalnya meletakkan ini sebagai relasi kuasa lagi. Kemudian apa perbedaannya misalnya dengan relasi antara kita dengan polisi dan kita dengan dokter dan lain-lain. Jadi itu definisi yang saya coba kembangkan ya tentang otoritas, dan ini saya sangat benefited dari karya-karyanya Hannah Arendt yang memang mengkaji tentang political authority di zaman Romawi Republican sebelum menjadi empire, yang mana di Romawi itu holders of authority, pemangku otoritas itu tidak sama dengan pemangku kuasa. Otoritas itu biasa ada di tangannya senat. Kalau misalnya di Romawi kuno itu, yang mana senat ini, para senator ini adalah members, anggota dari keluarga yang turun-temurun, yang punya nasab sampai ke the founding of the city of Rome. Itu yang berhak duduk di senat. Tetapi seorang magistrate, ya kan, seorang penguasa tidak harus mempunyai relasi itu. Gitu. Jadi ada perbedaan antara relasi kuasa dan relasi otoritas di Republikan Rome. Nah, oke. Lantas kalau misalnya kita sudah mendefinisikan otoritas sebagai sebuah relasi, pertanyaannya adalah bagaimana relasi itu tercipta? Nah, inilah di sini saya menggambarkan di buku ini melalui etnografi dengan Habib Lutfi dan juga beberapa tokoh-tokoh sebelum Habib Lutfi yang saya ceritakan di buku tersebut, adalah bahwa otoritas itu adalah sebuah relasi yang harus terus dibangun dan dicultivate dan di-maintain. Ya, saya tidak menemukan kegunaan dari misalnya perspektif analitis karisma, ya, ala Weberian, yang mana seakan-akan seseorang yang mempunyai karisma itu, yang mempunyai karis itu, orang melihat itu langsung merecognize itu dan langsung mengikuti. Tapi yang justru saya lihat dari tokoh yang biasa kita sebut sebagai tokoh karismatik seperti Habib Lutfi, itu adalah justru otoritas ini adalah
sebuah pekerjaan dan kinerja yang terus menerus. It's a full-time job. It's a full-time job. Saya ingat satu pembicaraan saya dengan salah satu putri Habib Lutfi, yang mana putri itu menangis dan dia cerita, iya saya dibilangin sama teman-teman saya, wah enak ya kalau jadi Habib Lutfi, duit datang sendiri, semuanya datang sendiri. Dan si putri Habib Lutfi ini menangis. Dia bilang mereka melihat duit datang sendiri dan semua orang datang sendiri, tapi mereka tidak melihat 24 jam pekerjaan Habib Lutfi itu. Dari mulai menemui tamu sampai mengajar, memberi nasihat ke orang-orang yang berbeda, datang ke tempat-tempat terpencil untuk memberikan tausiah, mengorganize maulid, membangun zawiyah, fundraising dan lain-lain. Ini adalah semua kerja-kerja nyata yang terjadi setiap hari yang memungkinkan otoritas religius itu tercipta. Karena tanpa ada kerja-kerja seperti ini tidak akan ada yang namanya sebuah jamaah, sebuah komunitas Islam. Karena pada saat Anda berhenti bekerja, melakukan pekerjaan itu, jamaah itu kan sesuatu yang bisa timbul dan bisa pupus. Terkadang kalau orangnya tidak lagi melakukan kerja itu, ya jamaahnya bisa hilang. Tapi kalau misalnya Anda melakukan terus-menerus, jamaahnya bisa bertambah. Nanti juga kadang-kadang banyak sekali kasus-kasus di mana, oke, bapaknya punya jamaah yang luar biasa, pada saat meninggal anaknya tidak bisa meneruskan atau tidak ada yang penerusnya, jamaah itu hilang. Banyak kasus-kasus seperti itu. Nah oleh karena itu, kinerja keseharian ini, apa yang saya sebut sebagai articulatory labor, ini sangat penting. Yaitu membangun jamaah dan mentransmisikan sekaligus menerjemahkan masa lalu kenabian menjadi ajaran untuk hidup di masa kini. Inilah yang disebut sebagai sunnah. Nah masalahnya ini adalah terkadang konsepsi kita tentang sunnah ini adalah konsepsi yang bertumpu pada definisi para fuqaha, para ahli fikih tentang apa itu sunnah. Khususnya setelah Imam Syafi'i yang sangat getol mengatakan bahwa sunnah itu ya hadis. Gitu. Tidak ada sunnah kecuali hadis. Padahal kalau kita lihat di zaman-zaman awal 300 tahun pertama Islam, itu ada banyak ragam sunnah yang ada. Artinya apa? Dulu ada sunnah Ahlul Madinah, ya, sunnahnya orang-orang Madinah. Ada sunnah Ahlul Basrah, ada sunnah Ahlul Kufah, ada sunnah Ahlul Fustat. Yang mana kenapa kok banyak sunnah ini? Karena apa? Karena para sahabat Nabi ini yang dulu tinggal sama Nabi, mereka belajar sama Nabi, kan kemudian terus pindah ke tempat lain. Nah mereka lihat di tempat lain ini, cara-caranya semua berbeda, topografinya berbeda, iklimnya berbeda, kulturnya berbeda. Maka tentu juga memori setiap orang terhadap masa lalu kenabian juga berbeda-beda, wong namanya ingatan manusia. Maka pada saat mereka ini para sahabat ini membangun jamaah di tempat-tempat yang berbeda, maka muncullah sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Ada misalnya orang seperti Imam Malik yang mengatakan, oh nggak bisa, yang paling benar itu sunnah Ahlul Madinah. Karena ini yang paling dekat dengan Nabi. Maka semua yang lain-lain ini harus mengikuti sunnah Ahlul Madinah. Tapi ditentang sama orang-orang Fustat misalnya Mesir. Imam Laits bin Sa'ad mengatakan, oh nggak bisa, Madinah itu beda. Cara-caranya beda dengan cara-cara di Fustat sini. Maka Fustat ya harus punya sunnahnya sendiri. Nggak boleh semuanya mengikuti satu standar. Nah kemudian muncullah Imam Syafi'i yang kemudian mendefinisikan sunnah itu ya hadis. Gitu. Nggak ada sunnah di luar hadis. Nah ini ada pergeseran di sini. Dari sunnah yang tadinya itu sangat terikat dengan figur. Ya, dengan figur dan dengan keluarga-keluarga Arab. Keturunan dari para sahabat ini. Menjadi sunnah itu ya teks hadis ini. Yang mana ya teks hadis itu harus diterapkan di semua tempat. Dan pemikiran Imam Syafi'i ini kemudian menjadi unggul. Karena waktu itu ada dinasti Tulunid di Mesir. Yang mana dinasti Tulunid ini adalah salah satu dinasti Turkik yang pertama. Dinasti Turkik yang pertama ya. Mereka dinasti Turkik. Maka mereka melihat, oh iya nih pemikiran Imam Syafi'i ini yang mendefinisikan Islam as what hadith says. Ya, apa yang dikatakan oleh hadith. As opposed to what the Arabs did. Itu lebih cocok dengan politik mereka yang mengatakan bahwa oh otoritas nggak harus orang Arab.
Padahal kalau dulu di 300 tahun awal pertama, otoritas keagamaan itu ada di tangannya orang-orang Arab ini yang mempunyai koneksi dengan para sahabat lain. Maka itu di zaman Tulunid ini buku-bukunya Imam Syafi'i disebarkan dan dijadikan tumpuan. Nah, akhirnya kita menganggap bahwa sunnah itu adalah hadis. Dan menganggap bahwa oh ya sunnah yang majemuk itu dulu. Tapi kemudian setelah Imam Syafi'i ya sunnah itu hadis. Tetapi realitasnya kalau kita melakukan kajian historis dan kajian etnografis. Di setiap tempat di mana Islam itu, para kaum muslimin itu masuk. Maka terbentuklah sunnah-sunnah yang berbeda-beda. Orang Jawa dulu ya punya sunnahnya sendiri. Hadramut saja misalnya. Ya, di mana saya pernah melakukan riset dan saya ceritakan di situ. Sunnahnya orang Tarim dengan sunnahnya orang Seiun dengan sunnahnya orang Horaidah itu berbeda-beda. Wiridnya beda. Ya ada kesamaan, misalnya sholatnya sama. Tapi wiridnya beda, qasidah-qasidahnya beda, custom-customnya beda. Apa yang mereka lakukan setiap harinya itu beda-beda. Semuanya beda. Begitu juga di Jawa di mana kita mempunyai figur-figur Ki Ageng ini, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Semarang, Ki Ageng Lirboyo, Ki Ageng Terboyo dan lain-lain, semuanya mereka melakukan sunnah. Karena apa? Apakah bisa kita sebut hadis-hadis ya? Hadis ada ribuan hadis. Apakah bisa kita sebut banyak sekali hadis yang mungkin yang masih diamalkan sampai sekarang itu mungkin cuma sepertiganya dari kebanyakan hadis itu. Apa bisa kita sebut hadis-hadis Nabi ya yang tidak lagi dilakukan dan tidak lagi diamalkan sebagai sunnah? Karena definisinya sunnah itu kan adalah sesuatu yang diamalkan. Gitu. Jadi inilah kenapa saya pikir kita harus memisahkan sunnah sebagai definisi sunnah ala para fuqaha dan definisi sunnah sebagai sebuah realitas sosiologis. Bahkan Nabi sendiri kan pernah, makanya saya mulai buku itu dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan man sanna sunnatan hasanah fa alaihi ajra wa ajru man ya'mal bihi dan lain-lain. Barang siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik, maka pahalanya bagi dia dan bagi orang yang mengamalkan terus sampai hari kiamat. Artinya apa? Ini seperti Nabi ini membuka, kita ini harus mensunnahkan sunnah yang baik gitu loh. Bukan malah terpaku pada, oh ini loh sunnah ini sesuatu yang sudah dibakukan di teks-teks hadis dan lain-lain. Dan memang realitasnya seperti itu. Saya ingat belum lama ini di konferensi besar Nahdlatul Ulama, Gus Mus itu cerita. Oh kalau orang NU dulu itu tidak perlu dalil karena kiainya itu jadi dalil. Dan memang betul selamanya seperti itu. Baik para habaib di Hadramut yang mana jamaah mereka dari gabilah-gabilah yang buta huruf. Yang gak mengerti hadis, gak mengerti. Ya mereka kalau misalnya mereka ditanya, kamu muslim? Iya muslim. Apa artinya Islam? Ya saya ikut Habib itu. Udah apa yang Habib itu lakuin ya saya lakuin. That's Islam. Begitu juga orang-orang di Nusantara, di mana-mana di West Africa, di East Africa dan lain-lain, di Mongolia. Ya Islam itu ya artinya mengikuti figur-figur otoritas ini, mengikuti figur yang mereka mempunyai relasi karena mereka tahu bahwa figur-figur ini mengkonekkan dan menyambungkan mereka dengan masa lalu kenabian. Nah, jadi ini yang saya pikir terkadang yang kita harus hati-hati pada saat kita melakukan riset antropologis, riset psikologis, riset historis, jangan sampai kita menggunakan definisi para fuqaha yang merupakan satu dari banyak definisi tentang sunnah itu apa. Justru yang harus kita lihat adalah bagaimana relasi di lapangan itu terjadi dan apa sebenarnya yang menjadikan sesuatu menjadi sunnah. Itu yang buat saya yang sangat eye opening pada saat saya duduk dengan Habib Lutfi. Karena pada akhirnya untuk seorang dikenali sebagai otoritas, bukan hanya dia harus terhubung dengan masa lalu, bukan hanya dia harus menerjemahkan masa lalu itu menjadi model untuk masa kini, tetapi juga untuk menerjemahkan itu, ya proses penerjemahan itu atau proses artikulasi itu ya harus berubah, harus mengubah masa lalu itu menjadi sesuatu yang relevan buat masa kini. Ya kan? Ada misalnya hal-hal yang dilakukan oleh Nabi yang mungkin untuk misalnya orang di Mongolia sana tidak relevan lagi. Maka yang bisa menjadi sunnah adalah sesuatu yang doable, sesuatu yang relevan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh orang-orang yang berhasil membangun
religious authority. Jadi saya kadang-kadang bingung dengan para intelektual ya di negara ini misalnya tahun 80. Anda masih ingat betul itu. Itu sebelum zaman saya. Wah ribut. Kontekstualisasi hukum Islam, ajaran Islam dalam sejarah. Ribut contextualization debate. Loh, seakan kita harus mengkontekstualisasikan doktrin Islam dalam sejarah. Seakan-akan ada masa di mana tidak ada proses kontekstualisasi itu. Padahal ya kiai-kiai di kampung itu. Ya kan? Kiai-kiai di kampung, imam-imam masjid dan lain itu udah melakukan itu setiap harinya. Cuman kan biasa kaum intelektual kadang-kadang ada harusnya ini menjadi sebuah tulisan yang ilmiah dan lain-lain. Saya mau tanya misalnya ya. Oke, karena kita menganggap bahwa para fuqaha itu yang nulis kitab jilid-jilid itu Imam Nawawi lah, Imam Syafi'i dan lain-lain. Oh, itu adalah otoritas religius. Ya tapi saya mau nanya, dari pemikiran mereka itu yang betul-betul terrealisir menjadi sebuah realitas sosial itu berapa? Saya sangat skeptis dengan itu. Karena apa? Orang-orang yang menulis teks itu terkadang mereka juga berbicara dengan sesama mereka, sesama fuqaha dan lain-lain. Nah salahnya kita kemudian mendefinisikan Islam ini sebagai agama teks. Sebagai sebuah agama kesarjanaan teks para ulama-ulama besar-besar itu. Dan kita males ngeliatin kiai kampung dan ustadz kampung karena nggak ada karyanya. Ya kan? Sampai kadang-kadang dulu ngapain belajar lihat Hadramaut misalnya, nggak ada tuh karya-karya seperti di Baghdad dan di Iran dan lain-lain. Ya oke, tapi mereka berhasil membangun jamaah. Mereka berhasil membangun sunnah-sunnah yang sangat lokal sehingga agama Islam ini menjadi milik lokalitas. Bukan menjadi agama yang hanya di awang-awang. Nah itu yang saya pikir sebenarnya salah satu kesalahan kita adalah kita terlalu terpaku pada budaya teks dan budaya kesarjanaan. Sehingga kita lupa bahwa untuk mayoritas kaum muslimin ini, untuk mayoritas kaum muslimin di dalam perjalanan sejarah itu, teks-teks itu nggak penting. Bahkan teks-teks besar-besar. Setelah zaman Imam Al-Haddad di Hadramaut dan setelah ada kiai-kiai tradisionalis di Indonesia ini. Teks-teks apa sih sebenarnya yang socially consequential, yang mempunyai konsekuensi sosial? Bukan teks-teks besarnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain yang memang kalau kita baca, wah luar biasa genius. Tapi teks-teks kecil seperti Safinah, Sulam Taufik, Risalah Jami'ah, yang ngajarin orang cara wudhu, yang ngajarin orang cara sholat. Ini yang justru socially consequential. Tapi dulu para orientalis Belanda seperti Van den Berg misalnya mengatakan, kitab Safinah sama Sulam ini gak perlu kita bahas lah karena gak ada isinya katanya. Karena ya itu, jadi bias kita itu kita mau melihat teks-teks yang kompleks-kompleks. Nah, implikasinya apa? Implikasinya ya kalau misalnya kita mau mempelajari Islam menurut saya ya jangan sampai kita kemudian mereproduksi misalnya ya tadi itu salah satu definisi Islam yang digariskan oleh ulama, tetapi justru kita harus melihat proses pembangunan jamaah di tataran-tataran kecil ini. Bagaimana relasi itu dibangun, bagaimana sebuah sunnah itu muncul di satu titik, dan berarti apa konsekuensinya ya memang tidak ada yang tunggal di dalam Islam. Yang ada adalah yang kita biasa sebut dengan umat ini sebenarnya adalah kepulauan atau arkipelago dari jamaah-jamaah. Ya kan? Yang mana semua jamaah-jamaah ini semuanya adalah keturunan dari jamaah yang pertama kali dibangun oleh Nabi, yaitu di masa lalu, kenabian. Yang mana ya masing-masing semua mempunyai klaimnya sendiri-sendiri. Tetapi pada saat kemudian kita mendefinisikan, yang tekstual ini adalah Islam, kemudian kita melihat, kok ini orang Jawa ini kok beda ya cara ibadahnya dan lain-lain. Ini bukan Islam, ini kejawen. Ya kan? Ini bukan Islam, ini aliran kepercayaan dan lain-lain. Karena kita kemudian mendefinisikan ada satu Islam. Dan kemudian mengevaluasi bentuk-bentuk keberagamaan yang berbeda-beda itu menjadi sebagai sesuatu yang di luar dari Islam. Jadi Islam for me is a sociological achievement. Sesuatu yang dibangun dari sebuah gerak sosiologis, dari sebuah proses pembangunan jamaah dan pembangunan relasi otoritas ini. Dan itulah justru kuncinya, Pak. Ya, kuncinya kenapa Islam ini bisa menjadi agama dunia. Padahal dia turun sebagai agama Arab. Ya, yang tidak bisa dipisahkan dari kultur Arab.
Tetapi kemudian dia bisa menjadi agama-agama lokal di tempat-tempat lain. Dan salah satu yang memungkinkan proses Islam menjadi agama dunia adalah kontestasi antar jamaah. Ya. Orang terkadang kalau orang modernis itu melihat, oh Islam itu harus bersatu. Kalau misalnya konflik ini antar jamaah, rebutan jamaah ini nggak bagus. Tapi justru kalau kita lihat sejarahnya, justru karena adanya perebutan jamaah itulah Islam bisa berkembang di mana-mana. Begitu banyak kontestasi misalnya antara jamaah di satu kota, antara dua figur di satu kota, yang kemudian satu kalah dan dia harus pergi ke tempat lain. Dia di tempat lain dia babat alas. Di tempat lain dia babat alas, dia membangun jamaahnya sendiri, akhirnya Islam masuk ke situ. Ya kan? Bahwa semua ini sahabat-sahabat dulu pergi ke tempat-tempat lain, para ulama, kadang-kadang kita lihat misalnya seorang kiai meninggal. Antara anaknya kontestasi, siapa yang harus menjadi penerus bapaknya. Satu menang, menjadi penerus dari pesantrennya. Yang satu nggak mau di bawah di bawah dominasi kakaknya. Dia akan pergi ke tempat lain dan membangun pesantren jamaah sendiri. Nah itu justru di situ. Jadi kompetisi inilah sebenarnya ya di pasar bebas Islam ini. Ya, I don't want to sound too liberal, tapi ada kompetisi antar jamaah ini yang kemudian menjadikan Islam ini menjadi sebuah agama yang bisa menjadi lokal di mana-mana. Jadi itu yang saya pikir penting untuk kita pahami dan melihat kepada pekerjaan-pekerjaan atau kinerja artikulasi ini di level-level lokal ini adalah sesuatu yang saya pikir bisa mengajarkan kita banyak tentang what is Islam. Jadi itu yang saya pikir mungkin bisa sedikit banyak mengubah cara berpikir kita dalam melihat what is Islam and what is religious authority. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Karena orang NU nih. Orang NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.